Apakah masyarakat percaya? Tidak percaya Pak Jokowi. Kedua, membangun narasi ijazah asli melalui sejumlah awak media. Apakah masyarakat percaya Pak Jokowi? Tidak percaya juga. Sekarang mau meminjam otoritas Mabes Polri. Mohon maaf, nggak percaya. Ini mohon maaf. Ini namanya proses penegakan hukum atau mengancam rakyat, mengkriminalisir rakyat. Bagaimana mungkin kami percaya pada hasil yang akan dikeluarkan Mabes Polri jika prosesnya saja tidak transparan? Saya bikin satu analisa. Saya khawatir. Proses yang Mabes Polri itu sebenarnya adalah proses untuk melegitimasi bahwa ijazah saudara Jokowi asli dan kemudian dihentikan di Mabes Polri. Selanjutnya itu menjadi bukti untuk menjerat klien kami di Polda Metro Jaya. Padahal ijazah itu harusnya disita di Polda Metro Jaya. Ini yang nggak fair. Bukan. Oke, baik. Apa yang kemudian Anda sampaikan intinya ada kejanggalan dalam penyidikan. Oh, tidak sekedar kejanggalan. Ada proses yang secara sistematis mengkriminalisasi klien kami. Terima kasih. Saya tidak tersinggung ya dengan ngomongnya ada penyidik yang brengsek. Itu bagi saya biasa. Saya sendiri juga mengatakan gitu, Pak. Kalau ada penyidik yang brengsek, katakan saya brengsek. Tapi kalau penyidik yang baik, ya jangan dikatakan digeneralisir gitu. Itu satu. Yang kedua, mengenai putusan Bambang itu ya. Itu kok nggak dibuktikan itu ijazah asli ya. Justru karena hakim itu yakin bahwa Pak Jokowi itu pegang ijazah asli lah, makanya dia memutus kayak gitu. Itu. Kalau protes ya silakan aja protes pakai peradilan lagi. Jangan menafsirkan di luar-luar kayak gini, itu namanya menghasut Pak gitu. Karena yang nggak menghasut Pak. Jangan, saya tersinggung kalau disebut menghasut. Kita ini berpendapat ya. Di forum ini jangan ngomong menghasut Pak. Saya anggap itu menghasut. Baik, saya tidak terima ini dianggap menghasut. Silakan. Nah, kemudian ada juga tadi narasi-narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan terhadap institusi Polri. Dari cara pemanggilan pihak, katanya kok sakit dipanggil ulang, tapi kembali lagi, ada paksaan nggak? Tentunya saya yakin nggak ada paksaan, walaupun nanti mungkin Polri yang berhak untuk menjelaskan ini. Ada nggak dipaksa untuk datang, harus datang hari ini juga atau nggak dijemput? Kan tidak ada saya yakin. Karena ini kan masih penyelidikan juga. Nah tapi yang paling penting, yang untuk masyarakat luas ini juga mungkin pikirkan, kalau memang ada orang mengklaim bahwa saya tidak percaya Polri, saya tidak percaya Puslapor. Loh, kalau gitu kok mengadunya ke Polri? Anda melapor ke Polri, tapi tebang pilih. Oke, saya percaya Polri, saya mau adukan, tapi saya nggak percaya Puslapor, saya nggak percaya penyidik karena prosesnya ini. Terus bagaimana? Sekarang giliran Pak Arianto Sutadi. Tadi menyampaikan pesan pada saya mau sampaikan tapi jangan dipotong. Waktu dan tempat saya persilakan, Pak Arianto. Terima kasih, Bang Aman. Saya terus terang dari tadi ini ya 1 jam ini nggak sabar. Makanya karena biasanya kalau saya ngomong dipotong kan itu, makanya saya ingin nerangkan ini. Silakan Pak. Misi saya adalah menerangkan pada masyarakat supaya tidak bingung. Ini kasus ini apa sih yang sebetulnya terjadi ya? Gitu ya. Sebetulnya kasus ini simpel kalau kita lihat akar masalahnya ya. Kasus yang kita ingin tahu ini adalah membuktikan apakah ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu. Cuman itu aja. Tapi kemudian kan muncul jadi berapa LP banyak sekali kan, ini ngelaporkan ini ngelaporkan ini. Akhirnya terjadilah sengketa pendapat ya. Sengketa antara dua pihak itu. Pihak yang ingin menyatakan bahwa ini palsu dan pihak yang menyatakan yang dituduh itu ini asli. Intinya sebenarnya itu aja Pak. Nah kalau untuk membuktikan suatu tuduhan itu ya, pemalsuan adalah suatu pidana. Maka caranya ya harus pakai hukum pidana. Nah, hukum pidana itu meliputi ya, kalau prosesnya sesuai KUHP ya itu ya. Itu tahapnya adalah mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, terus penghakiman di pengadilan negeri. Nah, untuk sampai kepada pengadilan itu tadi kan yang dicari kan Pak Roy ngomongnya keadilan, kejujuran gitu ya. Memang pengadilan itu dibutuhkan kejujuran dan keadilan juga. Nah makanya, tapi kalau di dalam pengadilan itu maka yang ditempuh adalah adu bukti. Adu bukti, mana bukti yang menguatkan ini adalah palsu dan ini ada yang asli. Pasti dua-dua pihak kan menunjukkan ini. Tadi kan jadi debat selama 1 jam itu tadi ya, kalau menurut saya itu tidak ngena pada masalah itu. Sorry ya, saya mengatakan gitu. Karena apa? Karena mungkin ya kekurang pahaman daripada masing-masing pihak ya itu. Cara memperjuangkan haknya itu. Kalau kita ingin membuktikan bahwa itu ijazah itu adalah palsu, Pak Jokowi,
Mestinya pelapor itu menunjukkan, saya buktikan ini tidak palsu Pak, buktinya ini. Saya terima ini. Pelapor. Ya pelapor harus menunjukkan dong itu bahwa itu tidak, bukti-bukti yang mendukung bahwa itu tidak asli. Ditunjukkan kepada? Ditunjukkan kepada penyidik kalau untuk pertama kali Kan itu. sudah Pak Jokowi sudah membawa Pak. Enggak, ini jangan ini saya hanya melihat teorinya nih Pak. Iya. Oke, baik. Itu kan yang selama ini yang itu kan cuma di itu di setting-setting sehingga itu terjadi benturan-benturan. Jadi gini ya. Masing-masing pihak itu mestinya mengumpulkan bukti-bukti. Ya. Dibawa ke persidangan. Pertama adalah kepada penyidik. Tetapi yang terjadi sekarang kan enggak ini. Bukti-bukti daripada yang menuduh itu itu palsu kan disampaikan di media di mana-mana, ini begini buktinya begini gitu kan. Itu kan? Nah, makanya itu akibatnya ya itu tadi seperti tadi cerita tadi. Ini yang disasarkan adalah ijazah palsu. Tapi tadi yang disasarkan tesisnya yang palsu, tidak benar, dosen yang diganti-ganti, katanya menuduh bahwa itu dosennya dirubah karena dibantu oleh UGM untuk ini. Itu kan hanya asumsi kan, tidak ada bukti yang nyata. Baru karena di dalam laman itu berubah, wah berarti ini UGM membantu Pak Jokowi. Seakan-akan kan gitu timbul prasangka yang kayak gitu kan itu. Ini akibatnya sehingga kasus ini jadi berlarut-larut panjang karena menimbulkan sangkaan-sangkaan yang terbang di mana-mana itu. Mestinya bukti-bukti ini tadi ya, kumpulkan itu, catat dalam satu banyak itu, sampaikan pada penyidik, jebret gitu. Sama juga yang dari pihak yang pelapor, yang dituduh, pasti dia akan mengatakan ini buktinya begini. Ya, Kalau saya boleh rinci ya, kalau penyidik itu nanti ya akan melihat, dia apakah ini asli apa tidak. Pasti dia akan lihat ijazahnya Pak Jokowi itu apa. Ijazah analog kan, itu kan bikinnya bukan digital. Dia pasti teori pembuktian yang untuk analog dulu. Contohnya ya, untuk membuktikan ijazah itu asli apa tidak, itu pasti akan tanya pada sumbernya. Apakah ini begini? Kemudian untuk dalam apakah Pak Jokowi dulu tahun ini pernah menjadi mahasiswa? Dilihat di daftarnya di sana. Kemudian ditambah lagi dengan teman-temannya, apakah masih ada buktinya temannya? Ada foto-foto waktu itu masih ada apa tidak, terus kemudian dosen-dosen ini kenal apa tidak dan sebagainya, itu dikumpulkan semua oleh penyidik itu untuk membuktikan dari bahwa ini ijazah ini asli gitu kan. Nah, sementara tadi yang diduga bahwa ini tesisnya kok nggak ada anunya dan sebagainya itu kalau mau ditanya kembali, itu apa kaitannya dengan ijazah palsu? Kalau seandainya di dalam proses perguruan tinggi ya, belajar mengajar di situ. Kemudian memang adalah mungkin tesisnya ada salah tulis dan sebagainya. Tapi kalau perguruan tinggi itu mengeluarkan ijazah yang asli, apakah itu dianggap itu ijazah palsu? Walaupun tumbuhnya dulu mungkin ada cacat hukum ya gitu ya. Tapi sepanjang itu dikeluarkan ijazah yang asli, ya itu kan asli. Makanya sumber daripada penyidikan itu ditujukan kepada bentuk ijazah ini dulu, ini asli apa tidak gitu. Untuk mendukung adalah apakah memang itu betul-betul asli dan memang betul-betul fair, sah. Nah ini bedanya ya. Ijazah yang asli dan sah gitu kan. Asli dikeluarkan oleh perguruan tinggi, tetapi mungkin ada cacatnya dulu, mungkin dia nggak ikut ujian atau apa dan sebagainya. Bisa jadi terjadi. Tapi kalau itu dijadikan bukti ya kepada hakim bahwa ini Pak Jokowi ini ijazahnya ini katanya dosen asli, tetapi dia nggak lulus tesisnya ini. Hakim ya nggak mau dong mengatakan itu. Pak Arianto, saya dari tadi dengar Mas Roy ingin menjawab Pak Arianto. Bersedia nggak? Boleh nggak Pak? Ya. Ada beberapa yang ingin Mas Roy. Ya, nanti dulu supaya saya selesaikan dulu supaya duduk perkaranya itu jelas gitu. Saya hanya mengatakan ya Pak ini. Pihak yang menuduhkan itu sebagai itu tidak asli harus menyampaikan bukti-bukti bahwa itu tidak asli. Kalau menuntut lewat perdata, bunyinya udah jelas ada undang-undang. Siapa yang menuduhkan harus membuktikan kan gitu, itu kok perdata. Tapi kalau pidana, siapa yang menuduh itu kasihkan bukti. Bukti ini Pak, ini tidak asli. Biar diputus nanti hakim yang memutus. Itu bedanya. Gitu. Jadi ini gonjang-ganjing selama ini terjadi karena apa? Karena masing-masing ingin memaksakan kebenaran tuntutannya itu tidak dengan jalan yang tepat.
Karena apa? Akhirnya ngomong ke mana-mana minta dukungan. Eksesnya itu sangat negatif. Menimbulkan kegaduhan ya, kegaduhan. Satu lagi yang saya ingat peringatan, saya barusan lihat dari YouTube tadi. Di luar negeri sana presiden ini bahwa inilah presiden Indonesia yang pakai ijazah palsu. Itu kan menghancurkan bangsa kita, Pak. Itu video-video kan seluruh dunia jadi Pak Jokowi kan terkenal itu misalkan gitu. Tapi disebut betapa memalukan dia. Kok memasukkan ijazah? Padahal kan belum tentu terbukti itu. Itu eksesnya itu. Pak, saya ingin tanya proses di kepolisian, Pak. Ini kan sudah dibawa ijazah Pak Jokowi. Nanti akan diperiksa di lapor. Bagaimana proses selanjutnya? Kalau Bapak menerangkan nanti akan saya selesaikan dulu ya. Ya, silakan Pak. Itu tadi kan cara membuktikannya. Ya. Kalau kita berurusan ke hukum mengenai pemalsuan ini dan kemudian apakah ini asli tapi kemudian dituduh itu mencemarkan, itu pakai penyidikan namanya. Penyidikannya kira-kira polisi nanti gini, Pak. Misalkan terima laporan dari pihak siapa, Pak? Yang nuduh ini tadi, yang tidak asli. Pak Yaakob dari pihak yang Pak duluan Jokowi. mana? Kok enggak duluan apa saya dari penerimaan pelapor sana bahwa itu mengatakan tidak asli. Saya pengalaman penyidik ya, Pak. Penyidik dari bawah sampai atas saya. Dan saya yang bikin peraturan bagaimana caranya menyidik. Itu kalau membuktikan kayak gitu tuh pasti saya akan kumpulkan, Pak, data-data itu tadi. Yang dari UGM-nya dulu yang analog. Saksi-saksi yang tidak langsung pada penerbitan ijazah itu, tetapi termasuk data tulisan yang ada di situ, foto-foto dan sebagainya, semua itu ini, termasuk yang terakhir kalau itu sudah positif gitu ya, memang positif semua, cari ijazah temannya Pak Jokowi, diminta dibandingkan, disitulah sama nggak gitu? Iya, disitulah itu tadi pakai lapor, Pak. Oke. Jadi saya dulu mengatakan untuk membuktikan ijazah Pak Jokowi itu asli atau palsu, tidak perlu pakai forensik. Tidak perlu pakai temannya saja gitu. Forensiknya adalah dipakai untuk membandingkan ijazah yang lain, tapi tidak membandingkan. Karena kalau ijazah Pak Jokowi asli nggak bisa dibandingkan ini asli apa enggak. Kan cuma satu aslinya. Ya kan kalau memang itu asli. Jadi dibandingkan dengan ijazah yang lain, pakai itulah yang namanya lapor. Apakah banding apa tidak. Kalau oke, ya berarti ini asli betul gitu. Itu kalau membuktikan yang asli ya. Nah, sekarang kalau untuk membuktikan bahwa itu tidak asli ya, itu tadi apapun yang disampaikan oleh para pelapor tadi yang diomongkan di sini itu, dugaan jasanya nama OE saya U dan sebagainya itu, ya itu masukan supaya nanti dipertimbangkan oleh penyidik sebelum sampai ke hakim. Karena gini ya Pak, dalam proses penyidikan itu, penyidikan itu hanya untuk mencari barang bukti supaya lengkap, supaya membuat terangnya perkara. Dari terangnya perkara itu maka akan ditemukan tersangkanya. Nah sekarang kalau di dalam proses penyelidikan ini Pak, tuduhan ijazah itu palsu apa tidak, ada dua kemungkinannya. Oh ya ini memang palsu atau tidak. Kalau palsu berarti siapa yang memasukkan, ada kan tersangkanya. Berarti dari penyelidikan langsung naik ke penyidikan. Tetapi kalau kemudian si penyelidik itu tadi dilihat ditimbang-timbang semuanya dari pihak yang menuduhkan itu palsu, tidak ada bukti-bukti yang mendukung untuk bisa menangkis yang tadi untuk mempertahankan itu, pasti penyidik akan menghentikan penyelidikan, nggak sampai itu. Itu risiko yang harus dipikirkan itu gitu. Risiko terhadap Mas Roy. Kurang lebih kayak gitu loh. Terima kasih Pak Arianto yang panjang lebar. Sebelum nanti ada sahabat saya juga itu Pak Ahmad Kosinuddin. Saya hanya dua Pak. Jadi mohon semua orang tuh jangan kudet ya. Kurang update. Kurang update. Bapak, laporan TPUA ke Bareskrim sudah detail. Udah masuk semua tadi yang dibicarakan. Lengkap dengan bukti-bukti itu satu. Yang kedua, kita nggak bicarakan tesis Pak. Yang kita bicarakan tuh skripsi. Yang didebatkan itu tadi kan tesis. 1 jam tadi kan berdebatkan mengenai tesis. Skripsi apa gunanya dia? Ya skripsi sorry. Pak. Ya udah itu aja. Terima kasih. Ngapain 1 jam diberdebatkan di sini kalau itu mendebatkan ijazah asli? S1 tuh skripsi Pak. Baik. Terima kasih. Nggak ada kaitannya itu sebenarnya itu ya. Dengan gitu. Ijazah maksudnya Pak. Kalau Mas Kosinuddin aja. Ya, baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dari Bung Aiman tadi yang menyatakan bahwa asumsinya gak mungkin dong orang berani bawa ijazah kalau tidak asli kepada polisi. Itu kalau kita rakyat kecil. Berbeda dengan Jokowi. Justru kebalikannya, Jokowi itu ditakuti polisi.
Sehingga kita lihat kronologisnya. 30 April 2025 Saudara Joko Widodo membuat laporan di Polda Metro Jaya dan langsung keluar nomor LP. Sementara TPUA membuat laporan di Barreskrim Mabes Polri Desember 2024 tidak diterbitkan LP. Baru kemudian setelah ada proses di Polda Metro Jaya, baru kemudian ditindaklanjuti. Itu bukan diterbitkan LP, hanya tindak lanjut Dumas kepada laporan informasi yang pada 6 Mei 2025 salah satu klien kami Saudara Rizal Fadilah dipanggil, diambil keterangan dalam kerangka klarifikasi terkait Dumas. Sekali lagi, Dumas bukan pro justisia berdasarkan LP. Ini bukti bahwa polisi lebih takut kepada Saudara Joko Widodo sehingga menindaklanjuti dengan cepat, sementara laporan dari TPUA tidak ditindaklanjuti. Supaya clear, menindaklanjuti dengan cepat. Jadi laporannya gimana? Supaya laporan Saudara Joko Widodo 30 April langsung diterbitkan LP. Oke. 2025. Laporan TPUA Desember 2024 tidak kunjung diterbitkan nomor LP, hanya diarsip di Dumas. Baru setelah bergulir di Polda Metro Jaya, laporan Saudara Jokowi yang di Barreskrim tiba-tiba ditindaklanjuti dengan klaim bahwa ini sudah 90%, tinggal 10%. Seolah-olah ujungnya itu hanya pada dites laboratorium forensik. Nanti Pak Arianto akan jawab, tapi itu yang pertama. Saya lanjutkan dulu. Baik. Silakan. Selanjutnya, saya juga ingin mengkritik kinerja institusi Polri. Klien kami diperiksa ada yang dari jam 10 pagi sampai jam 11 malam. Bukan 2 jam, 10 pagi 11 malam. Kami tanya, ini kan aduan. Aduan itu delik yang sifatnya hanya bisa dijalankan kalau ada orang yang merasa tercemar. Ada beberapa yang dipertanyakan. Pertama, terlapornya siapa? Tidak dijawab oleh institusi Polda Metro Jaya. Sementara klien kami harus memberikan keterangan tentang sebuah peristiwa yang kalau terlapornya itu salah satunya adalah keluarga, tentu klien kami bisa menolak karena ini sama saja menjerumuskan keluarga, apalagi kalau terlapornya klien kami. Nah itu. Nah kalau saya mau pakai nalarnya Pak Arianto, itu terlapor apa itu? Saya kurang jelas ya. Yang dikatakan terlapornya itu siapa, dalam LP atau Dumas yang mana itu? Terlapor tuh di LP Polda Metro Jaya yang disebutkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya itu sudah muncul inisial. Tetapi begitu ditanya dalam proses pemeriksaan tidak diketahui, masih dalam penyelidikan. Saya lanjutkan. Selanjutnya klien kami mencoba mempersoalkan melalui kami surat resmi ke Polda Metro Jaya. Kan Pak Jokowi, Saudara Joko Widodo berulang kali menyatakan, saya merasa dihina sehina-hinanya, saya merasa direndahkan serendah-rendahnya karena jasa saya dituduh palsu. Artinya apa? Dia menyatakan ini orang mencemarkan. Maka mengikuti logika Pak Arianto, Saudara Jokowi harus memberikan bukti di Polda Metro Jaya bahwa ada orang yang mencemarkan dirinya yang menyebut ijazah palsu. Dan bukti itu adalah ijazah aslinya. Sehingga ijazah asli itu harusnya disita di Polda Metro Jaya, bukan malah mengantarkan ke Barreskrim. Yang ketiga, ini kan delik aduan. Kami sudah protes. Kalau delik aduan itu terkait pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A Undang-Undang ITE relevan. Kenapa? Karena ini delik yang sifatnya pencemaran dan penyerangan kehormatan melalui ITE. Tapi tiba-tiba diselundupkan pasal 35, 32. Lah kami pertanyakan apa masalahnya? 35, pasal 35 itu memasukkan dokumen yang tidak otentik seolah-olah otentik, atau sebaliknya dokumen tanpa izin, sehingga ini ancaman pidananya berapa? Yang pasal 35 itu 12 tahun penjara, yang pasal 32 itu 8 tahun penjara. Yang kami baca ini ada motif mau mengkriminalisasi klien kami dengan menyelundupkan pasal-pasal yang ancaman pidananya di atas 5 tahun, sehingga menurut KUHP penyidik berwenang untuk melakukan tindakan penahanan kepada tersangka karena terpenuhi syarat objektif. Ya, ini apa? Ancaman pidana yang diberikan minimal 5 tahun. Selanjutnya saya juga tanya ke Polda Metro Jaya, juga tidak pernah dijawab. Peristiwa apa yang dipersoalkan pada klien kami saat dimintai klarifikasi 26 Maret 2025? Tidak dijawab. Padahal terperiksa yang harusnya lebih diberi penjelasan. Tapi setelah kami diperiksa, khususnya setelah Pak Roy dan Dr. Tifa, baru Kabid Humas Polda Metro Jaya menyatakan peristiwa itu ada di Karet daerah Jakarta Selatan, yang saat itu Pak Jokowi katanya melihat sejumlah video yang dia tidak berkenan, dianggap itu pencemaran, lalu koordinasi dengan sejumlah pengacara maka ditemukan 24 video. Kenapa itu tidak disampaikan kepada klien kami saat pemeriksaan? Dan kenapa pula peristiwa yang dipersoalkan adalah peristiwa Jokowi melihat video, bukan peristiwa klien kami dalam video-video yang dianggap pencemaran atau fitnah. Selanjutnya, kami
Masya Allah, ada klien kami Egy Sujana sakit, mengajukan alasan sakit, undangan korupsi tidak bisa, tetap saja diundang. Ini mohon maaf, ini namanya proses penegakan hukum atau mengancam rakyat, mengkriminalisir rakyat. Kalau mau fair, adu argumentasi apakah ini asli atau tidak, oke, fokus kepada persoalan pencemaran dan fitnah 310 KUHP, 311 KUHP, termasuk 27A KUHP, Undang-Undang ITE. Itu pun sudah kami protes. Pasal 27A Undang-Undang ITE yang terbaru, Undang-Undang nomor 1 tahun 2024, ini merupakan perubahan kedua terhadap Undang-Undang ITE 19/2016, perubahan ke-1 dari Undang-Undang nomor 11 2008. Itu sudah ada keputusan MK yang menyatakan 27A ini tidak bisa dijalankan kalau kritik itu disampaikan kepada orang yang punya jabatan dalam negara kita. Dan saudara Joko Widodo melalui Kepres 30 2025 adalah penasehat Dewan Danantara. Kenapa masih dipaksakan pasal-pasal ini? Kalau ini masih oke lah. Yang selundupan itu pasal 35 dan 32. Kenapa masuk? Nah, oke, katakanlah alasannya ini ada delik aduan juga delik umum masuk. Kalau ada delik umum, kenapa nunggu laporan saudara Joko Widodo? Kenapa pasal 35 dan 32 itu tidak ditindak? Berarti ada pembiaran dari aparat penegak hukum. Sebab kalau pasal ini deliknya bukan delik aduan, justru polisi yang harus segera bertindak. Kenapa harus ada saudara Sandi sekarang ikut jadi laporan? Kan ini banyak korban yang lainnya. Ini semua sumber kegaduhan itu hanya satu, saudara Joko Widodo. Saya punya pengalaman. Klien saya di Pengadilan Negeri Surakarta bernama Bambang Trimulyono dan saudara Gus Dur, saya yang menjadi kuasa hukum. 6 bulan kami bersidang. Klien kami dituduh mengedarkan kabar bohong. Dakwaan dan tuntutannya adalah 10 tahun penjara maksimum loh, ini karena 14 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan pidana. Yang terakhir memang ini sudah dibatalkan MK. Andai saja nih pasal ini masih ada, pasti klien kami juga disisipkan pasal itu. Karena pasal ini sering dipakai. Tapi pertanyaannya adalah begini. Logikanya. Ada orang dituduh mengedarkan kabar bohong, ijazah palsu. Tentu jaksa berkewajiban dong membuktikan bahwa ijazah itu asli. Tapi 6 bulan perjalanan sidang, ijazah ini nggak pernah ada. Di kasusnya Bambang Trimulyono. Kasus Bambang Trimulyono, saya tambahkan lagi. Ijazah itu tidak pernah dihadirkan. Tidak pernah dihadirkan asli. Tidak pernah. Bahkan waktu itu kan hakim sudah kami minta tolong dong Pak Hakim, katakanlah kalau klien kami ini harus dipenjara, jangankan 10 tahun, 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, udahlah nggak apa-apa. Yang penting bangsa kita tahu ada ijazah asli. Menjadi tenanglah negara kita. Kita terbebas dari dosa sejarah, pernah mewariskan negara dengan legasi, pernah dipimpin oleh seorang presiden tertuduh ijazah palsu. Bersihlah nama Pak Jokowi. Hancurkan saja Bambang Tri. Nggak apa-apa lah, yang penting ijazah itu ada. Ternyata tidak ada juga. Tidak ada. Makanya klaim-klaim yang menyatakan itu kan sudah dibuktikan melalui pengadilan, orang itu kan sudah dipenjara. Memang dipenjara, tapi bukan karena dibuktikan sudah ada ijazah asli. Jadi Bambang Tri itu dipenjara yang pertama kali menyuarakan soal ijazah Pak Jokowi, bukan dipenjara karena ijazah. Bukan, karena dianggap mengedarkan kabar bohong. Harusnya ijazah asli yang benar itu dibuktikan. Cara praktis untuk membuktikan itu kan hadirkan ijazah aslinya. Saya justru khawatir, ini satu analisa saya. Mohon maaf, saya memang sering ketemu penyidik dari Polri. Tapi pengalaman saya mungkin berbeda dengan Pak Arianto. Saya sering ketemu penyidik brengsek. Kasus saya, Charlie Chandra, penyidik itu mendobrak rumah menangkap klien kami. Padahal sudah ada panggilan pertama. Ini yang harusnya. ya? Yang dipik ini. Yang dipik ini. Makanya pengalaman buruk di Mabes Polri itu kami jadikan acuan. Bagaimana mungkin kami percaya pada hasil yang akan dikeluarkan Mabes Polri jika prosesnya saja tidak transparan. Saya bikin satu analisa. Saya khawatir. Proses yang Mabes Polri itu sebenarnya adalah proses untuk melegitimasi bahwa ijazah saudara Jokowi asli dan kemudian dihentikan di Mabes Polri. Selanjutnya itu menjadi bukti untuk menjerat klien kami di Polda Metro Jaya. Padahal ijazah itu harusnya disita di Polda Metro Jaya. Ini yang nggak fair. Anda bisa bukan. Oke, baik. Apa yang kemudian Anda sampaikan, intinya ada kejanggalan dalam penyidikan. Tidak sekedar kejanggalan. Ada proses yang secara sistematis mengkriminalisasi klien kami. Kita akan kembali saat lagi tetap sama kami di Rakyat. Satu lagi. Nanti gitu. Tadi karena menyebutkan terkait dengan penyidikan, proses penyidik dan lain sebagainya, saya berikan kesempatan langsung pada Pak Arianto, silakan. Baik, terima kasih. Saya tidak tersinggung ya dengan ngomongnya ada penyidik yang brengsek, itu bagi saya biasa. Saya sendiri juga mengatakan gitu, Pak. Kalau ada penyidik yang brengsek, katakan saya brengsek. Tapi kalau penyidik yang baik ya jangan dikatakan digeneralisir gitu. Itu satu. Yang kedua mengenai putusan Bambang itu ya.
Itu kok nggak dibuktikan itu ijazah asli ya. Justru karena hakim itu yakin bahwa Pak Jokowi itu pegang ijazah asli lah, makanya dia memutus kayak gitu. Itu. Kalau protes ya silakan aja protes pakai peradilan lagi. Jangan menafsirkan di luar-luar kayak gini, itu namanya menghasut Pak gitu. Karena yang nggak menghasut Pak. Jangan, saya tersinggung kalau disebut menghasut. Kita ini berpendapat. Ya. Tolong, di forum ini jangan ngomong menghasut Pak. Saya anggap itu menghasut. Baik, saya tidak terima ini dianggap ya, menghasut. Silakan. Saya juga silahkan Anda mengatakan menghasut. Silakan. Saya mengatakan cara Anda ngomong itu adalah menghasut. Saya mengatakan Anda memframing saya menghasut. Oke ya, saya teruskan ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Tadi penyidik yang tidak profesional tuh ya memang sebagian penyidik ya kayak gitu Pak. Tapi ada yang baik. Nah, kemudian yang kedua, untuk proses ini penyidikan ini dengan ini terlambat, sana cuma dumas dan sebagainya. Kemudian diasut kepada masyarakat seakan-akan itu karena ada titipannya Pak Jokowi, polisi takut dengan Pak Jokowi dan sebagainya itu nggak benar itu, nggak betul itu, ya. Karena polisi sekarang juga ada yang baik. Pak Kapolri sudah mengatakan, saya tanya kemarin, pokoknya proses sedalam-dalamnya itu ya. Itu saya tadi telepon sama Dirkrimum, dia akan proses dalam-dalamnya itu untuk membuktikan yang itu asli itu apa tidak. Itu bukan hanya sekedar daripada yang kelihatan aja secara teoritis, tapi sampai mendalam termasuk yang tadi diangkat oleh Pak Roy dan sebagainya itu. Pak Arianto sempat ketemu dengan Pak. Saya telepon dengan Dirbidum. Oke. Jadi konsepnya kayak gitu dia. Ya. Dia pokoknya gitu. Nah terus kemudian itu tadi pemeriksaan yang forensik itu tadi itu membandingkan dengan ijazah yang lain. Kurang apa coba fairnya? Itu kan nggak gitu kan? Nah mudah-mudahan nanti ya penyidik itu akan terbuka. Memberitahukan pada publik ini loh yang sudah saya periksa ini ngomong ini ngomong ini, yang memberatkan ini, yang meringankan ini. Oke lah dari kesimpulan itu ya, kalau saya ya menyarankan digelar terbuka. Oh, untuk penyidikan itu digelar dulu waktu saya di Repidum ya Pak ya. Untuk menentukan kasus-kasus yang kira-kira akan saya hentikan. Iya. Kurang bukti itu. Saya panggil semua itu. Naga-naganya dihentikan nih. Sebentar. Tolong ya, saya menghargai Anda ya. Siapa? Saya pun dia. Oke. Supaya laku dia gitu caranya. Mohon maaf Pak, jangan begitu Pak. Nah makanya itu subjektif itu. Oke Bang, biar Pak Arianto bicara dulu. Saya dulu mengasih contoh gini, kalau kita mau menggelar satu kasus ya, yang kira-kira tidak yakin gitu kita, kan pasti nanti akan dituduh, wah ini polisinya kan main sogok dan sebagainya. Saya panggil pelapor, tersangka, dengan advokatnya, dengan saksi-saksi semua, dengan saksi ahli yang didatangkan oleh masing-masing. Kita gelar. Dari situ akan kelihatan nimbang-nimbang untung ruginya itu. Kemudian apakah ini mau terus atau berhentikan? Kalau mau terus nanti yang dari tidak terima itu tadi kan sudah melihat apa yang dijadikan untuk terus. Boleh nggak peradilan dong kalau itu. Jadi kalau dibayangkan kasus ini Pak, kalau seandainya dibuka transparan pada saat prosesnya nanti pembandingan itu gimana Pak bayangannya? Ya bayangannya ya semua itu kita gelar. Ya. Masing-masing boleh mengajukan ini Pak. Saya datanya begini seperti tadi tuh Pak Roy biar ngomong dia. Ya. Yang sana ngomong gini gitu kan. Oke. Saksi ahli ditanya kita gimana? Kesimpulannya kalau saya penyidik punya sikap kan. Saya misalkan saya hentikan, jebret. Bagi yang tidak terima ya silakan peradilan. Oke. Itu kalau dihentikan itu alasannya kira-kira apa Pak? Ya itu tadi menimbang bukti tadi. Kan itu bukti tadi kan ada yang positif negatif itu. Iya. Iya kan? Semua alat bukti itu pasti ada yang meringankan dan ada yang memberatkan. Baik. Hakim pun gitu Pak. Hakim pun mempertimbangkan alat bukti itu yang plus dan minus. Mana yang lebih berat itulah yang diambil. Pasti gitu hakim mengambil kesimpulan. Jadi kalau seandainya dihentikan itu kalau bukti-buktinya tidak cukup. Tidak cukup. Baik yang pro maupun kontra. Saya kasih contoh ini aja lah gitu. Penyidik sudah meriksa semua UGM tuh. Semua satu deret mungkin ada berapa poin tuh positif bahwa itu asli. Pak Roy ngasihkan juga berapa? 20. Tapi bukti yang disampaikan itu valid apa enggak? Itu dinilai itu Pak. Bukan hanya banyak-banyak bukti, tapi yang kira-kira berkesesuaian apa tidak. Baik. Gitu. Tapi kalau dihentikan, diambil putusan. Iya, katakanlah misal bukti kurang, tapi kan Pak Jokowi seharusnya merasa dirugikan karena sudah diteriaki ijazah palsu dan sebagainya. Itulah makanya kalau Pak dihentikan Jokowi kan rugi dong Pak. Kenapa? Kalau dihentikan Pak Jokowinya yang rugi dong, kasihan gitu. Ini yang mana yang dihentikan dulu Pak? Kan ini ada dua kasus nih. Ya.
Yang satu kasusnya membuktikan bahwa ini ijazah palsu, yang satunya kasus mengatakan bahwa ini provokator, pencemaran nama. Oke, ya. Ya kan gitu. Ini nanti ya Pak, kalau seandainya pembuktian ijazah itu asli itu tidak berhasil, artinya itu ijazah itu asli. Ya. Ya pasti yang ini provokator pasti jadi tersangka yang dikirim ke pengadilan. Tapi kalau tidak ya, yang tersangka sini berarti oh ya memang ini Pak Jokowi pakai ijazah yang palsu kan. Dia nggak menyampaikan kabar bohong. Kira-kira gitu Pak, jadinya jalannya gitu Pak. Jadi kalau ijazahnya asli, ya. Berarti Mas Roy dan kawan-kawan masuk itu nanti dikirim ke pengadilan. Kirim ke pengadilan. Oke, masuk kan bukan masuk tahanan dong Pak? Enggak, masuk ke pengadilan. Pengadilan nanti, oke. Yang kedua, Kalau asli. Kalau asli. Dan transparan, terbuka, kata Pak Arianto, disaksikan publik dan live Pak. Kita undang semua saya podcast itu membela kejujuran, keadilan Pak. Demi Tuhan saya. Iya. Bukan polisi ecek-ecek saya. Luar biasa. Saya dari kecil dulu saya dari kejujuran. Ya. Nah, makanya memperjuangkan kejujuran ini, keadilan ini juga harus transparan Pak. Ya. Kenapa saya undang Pak Arianto sini? Karena saya meyakini independensi Pak Arianto. Saya dekat dengan Pak Arianto, saya pernah ke rumah Pak Arianto dan saya tahu Pak Arianto. Pak Arianto adalah Adi Makayasa, lulusan terbaik tahun 1977 Pak ya, Akpol 1977. Dan luar biasa. Pak. Ya, sorry aja Pak. Saya tidak hanya di Akabri aja. Di semua sekolah saya nomor 1 Pak. Semua lulusnya. Ini nggak sombong ya. Dan semangatnya masih luar biasa karena saya usia sekarang jujur saya gitu. Masih kemudian menyampaikan suara-suara yang independen dan objektif. Itu dan sebaiknya Mas Aiman, sebaiknya saran-saran dari Pak Arianto tadi yang sekarang masih menjadi staf ahli Kapolri itu didengarkan para penyidik. Nah, makanya saya mau tanya terbuka, independen, kemudian boleh disiarkan secara luas. Tadi, Pak, tunjukkan ijazah aslinya gitu kan Pak? Saya sampaikan. Lah iya udah. Berulang kali saya. Tapi tidak tahu. Tunjukkan ijazah aslinya, itu clear. Apakah dia akan melaksanakan seperti itu apa tidak ya? Kalau saya sih kalau seandainya itu memang jujur ya, memang adanya kayak gitu, dibuka aja biar nanti publik betul Pak, dibuka aja. Dengerin, dibuka aja. Bukan ijazahnya dibuka. Oh, apanya Pak? Itu namanya anarki itu Pak. Oke. Nyuruh seorang ya membuka, kamu ijazah palsu, buka nggak mau. Itu namanya anarki. Bukan ijazah ini buka apanya Pak maksudnya? Prosesnya Pak. Prosesnya itu tadi untuk mengadili tadi. Ini kan bukti-bukti dikumpulkan ya. Pak Roy punya bukti 20. Yang dari sini punya bukti 20. Ya. Dikumpulkan, digelar bersama-sama. Itu loh. Tapi buka ijazah juga dong Pak. Kan buktinya ada salah satu ijazah. Bukti-bukti yang ada semua material dari situ. Ditunjukkan nanti gitu. Ijazah masuk bukti nggak Pak? Bukti. Nah, buka kan? Ya berbuka semua. Lah ya udah. Termasuk juga yang kopi-kopian itu, yang Bapak ajukan itu dibuka. Termasuk dari postingan Sandi juga kan? Buka juga ya, semua kan? Pokoknya yang disampaikan di media ini. Dan mudah-mudahan kita tunggu itu nanti Pak ya. Sebelum itu diputus oleh penyidik apakah dihentikan apa tidak gitu. Ya, dan kalau itu memang dibuka, iNews akan breaking news di situ. Saya pengen tanggapan Pak Petrus Pak. Pada saat gelar kan tadi katanya. Iya, kan ya, Pak Petrus ini ada di pihak sana ya, tapi dia juga kenal saya. Kira-kira saya ini bohong apa enggak Pak? Penjelasan saya itu. Pakai itu Pak, pakai mikrofon Pak. Pakai mic. Pak Arianto tidak bohong. Bahkan kita berharap Pak Arianto memperjuangkan keterbukaan itu biar terlaksana. Oke, baik. Jadi tidak hanya sekedar himbauan di sini, tapi diperjuangkan dari dalam. Oke, baik. Baik, Pak Rizal ada sedikit mau tentang Pak Arianto? Ya, setuju Pak? Setuju sekali dengan itu karena memang itu juga jadi tuntutan dari pihak TPUA dan itu sudah disampaikan sebenarnya pada waktu pemeriksaan untuk terbuka. Untuk terbuka ujungnya. Tambahan satu, terbukanya di 2 kasus ya. Jangan yang di Bareskrim ijazah diperiksa, di laporan Polda ijazahnya cuma diperlihatkan. Ini yang membuat klien kami bermasalah begitu. Kita kembali saat lagi, tetaplah bersama kami di Rakyat Bersuara. Sesi terakhir Rakyat Bersuara, saya berikan kesempatan tadi juga ingin bicara tapi sebelum ada kesempatan, Bung Yakub Hasibuan. Silakan Bung Yakub. Ya, 2 segmen terakhir sangat menarik karena diskusinya cukup konstruktif dan santun. Mudah-mudahan saya ngomong ini nggak dipotong-potong lagi ya. Pertama, mungkin saya harus klarifikasi sedikit. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad mengenai laporan kami di Polda Metro Jaya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa laporan kami di Polda Metro Jaya yang dilaporkan langsung dalam hal ini oleh Pak Jokowi kemarin itu, kami jelas di situ melaporkan semua ada lokusnya, ada tempusnya, peristiwanya ada, dan juga dugaan pelaku atau dugaan terlapornya semua ada.
Kami sebutkan nama-nama lengkapnya yang kami duga melakukan itu semua. Namun kenapa masih dalam penyelidikan? Itu kan pertanyaannya selalu kan yang beredar di sosial media. Masih dalam penyelidikan? Masih dalam penyelidikan, terlapornya kan gitu kan. Saya jelaskan. Jadi peristiwa yang kami laporkan itu kan bentuknya adalah video. Ada berbagai pihak yang mengatakan hal-hal tertentu yang dianggap Pak Jokowi telah mencemarkan nama baik beliau. Ada yang di podcast, ada yang di press conference dan lain-lain. Tentunya kan kami tidak bisa untuk menentukan itu absolut adalah orang ini. Kenapa? Kalau Mas ngikutin kasus Bukoviva terakhir yang ada AI atau deepfake. Jadi kalau ada video kita pasti tidak bisa menentukan ini udah pasti orang itu. Tapi kami sampaikan kami duga ini adalah orang ini, inisialnya adalah ini. Tapi kan tentu perlu dilakukan penyelidikan. Apakah betul orang di video itu adalah orang yang berinisial ini? Dan itu sudah terbukti di kasus Bukoviva dan Kang Deddy, dan kalau nggak salah tadi saya baca berita Pak Ahmad Lutfi juga menjadi korban tuh. Tiga kepala daerah yang ada video AI-nya bahwa mereka menawarkan motor gratis, motor murah. Deepfake ya. Deepfake itu. Dan itu kan teknologi AI. Nah, ini juga salah satu perkembangan hukum yang mungkin kita semua juga harus pahami bersama. Jadi kembali lagi, jelas kami laporkan ada terlapornya siapa yang kami duga, namun memang tentunya diperlukan pendalaman dan penyelidikan untuk menentukan apa benar orangnya itu memang orang yang kami laporkan itu. Nah itu yang perlu saya klarifikasi pertama. Kemudian yang kedua, tadi juga mungkin Mas Ahmad menyampaikan mengenai ada kasus sebelumnya, udah ada putusannya tapi tidak pernah diperlihatkan ijazah Pak Jokowi. Kami dulu kalau di Fakultas Hukum, Mas, di semester awal-awal itu ada asas namanya Fokus saja lah, nggak usah saling ngajari. Res judicata, itu jelas ya? Kenapa Mas? Enggak, fokus saja ke kasus, jangan ngajari saya. Kita sesama rekan sejawat. Saya juga anggota Utuh Hasibuan, Pro Veritate Habetur. Itu namanya putusan pengadilan, itu harus dianggap benar dan harus dihormati. Jadi kalau memang ada orang yang berkeberatan sama sebuah kasus, kan ada langkah-langkah hukumnya. Jelas apakah itu mau banding, apakah mau kasasi, mau PK dan lain-lain. Kalau itu sudah dilakukan ya udah, mari kita hormati putusan pengadilan yang ada. Ya, itu penting buat kita semua pahami di sini gitu ya. Nah, kemudian ada juga tadi narasi-narasi seakan-akan ada ketidakpercayaan terhadap institusi Polri. Dari cara pemanggilan pihak, katanya kok sakit dipanggil ulang. Tapi kembali lagi, ada paksaan nggak? Tentunya saya yakin nggak ada paksaan. Walaupun nanti mungkin Polri yang berhak untuk menjelaskan ini. Ada nggak dipaksa untuk datang, harus datang hari ini juga atau nggak dijemput? Kan tidak ada saya yakin. Karena ini kan masih penyelidikan juga. Nah tapi yang paling penting, yang untuk masyarakat luas ini juga mungkin pikirkan, kalau memang ada orang mengklaim bahwa saya tidak percaya Polri, saya tidak percaya Puslapor. Loh, kalau gitu kok mengadunya ke Polri? Anda melapor ke Polri tapi tebang pilih. Oke, saya percaya Polri, saya mau adukan, tapi saya nggak percaya Puslapor, saya nggak percaya penyidik karena prosesnya ini. Terus bagaimana? Ya ini pertanyaan yang kita semua harus pahami gitu. Bagaimana mungkin kita mau melaporkan sesuatu ke suatu institusi, tapi kita at the same time kita juga tidak percaya, jadi kan tidak konsisten. Nah itu yang paling penting juga yang harus kita pahami bersama. Jadi Mas, singkat saja. Sebenarnya masalah ini kan simple. Masalah ini sebenarnya ada ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi bahwa ijazahnya palsu. Pak Jokowi sudah katakan saya punya ijazah, saya lulus. Kemudian UGM sudah mengatakan pihak yang mengeluarkan loh, ini ibarat uang palsu. Mas Aiman kalau ada uang rupiah di kantong, yang mengeluarkan BI kan Mas. Mas bilang itu tidak asli, BI bilang itu asli, saya yang mengeluarkan. Masih juga mau coba diperdebatkan, tapi tidak apa-apa. Kami ambil langkah hukum biar penyidik dan jalur hukum yang berwenang, pengadilan pun nanti kalau memang sampai ke pengadilan yang menentukan. Tapi kami melihat ini kasus yang sebenarnya simple, tapi dibuat seakan-akan banyak sekali masalah-masalah itu. Nah, jadi terakhir, jadi kami mau menghimbau seluruh pihak juga, khususnya masyarakat, tidak terprovokasi dengan hal ini. Dan kami juga menghimbau semua pihak, termasuk yang mengaku ahli atau yang memiliki pendapat bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, untuk marilah bersama-sama kita mencari kebenaran, bukan mencari kepalsuan.
Karena kalau kita mencari kepalsuan, kita kacamata kuda. Semua opini publik, opini fakta-fakta, opini yang bukan opini, semua hal yang sebenarnya membuktikan bahwa itu asli, udah pasti tutup kuping, tutup mata. Jadi jangan kita mencari kepalsuan, mari kita cari kebenaran. Oke, baik.